Bukannya waspada, negeri yang satu ini malah sempat berseloroh, seolah kebal, hebat, jagoan. Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang presiden yang awalnya sangat digandrungi rakyatnya. Sebabnya sederhana, kebijakannya beberapa, populis, dan yang terpenting, ia begitu merakyat dengan framing media yang begitu ciamik. Ratusan juta mata terkesima dengan pola kerjanya yang acap kali bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Turun ke jalan, membuka dialog dengan rakyat kecil, bukan main. Jelata mana yang tak luluh hatinya. Pekerjaannya yang memang tak mudah, mesti mengurusi gugusan pulau yang terbentang dari ujung timur sampai ujung barat. Rakyat yang membuandelnya minta ampun dan konflik of interest yang begitu kentara di antara para elit politik. Mungkin sekali sang presiden di negeri tersebut seringkali kurang tidur dan malah banyak menghabiskan waktu di depan meja kerja sampai larut dan tertidur pulas juga di atas meja kerjanya. Tapi itulah sulitnya menjadi pemimpin. Di samping disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa untuk amanah dalam tanggung jawabnya, pemimpin juga harus bisa tegas dalam mengayomi dan menjalankan lokomotifnya. Sebagaimana kerajaan, raja dibantu oleh para patih, begitu pula sang presiden. Ia dibantu oleh para menterinya seperti yang termaktub dalam konstitusinya. 5 tahun pertama di awal kepemimpinannya, waktu serasa seperti daun yang diembus angin, sadar atau tidak, berjalan begitu cepat. Time flies. Di periode kedua, sang presiden mengatakan bahwa waktu yang telah berlalu belum cukup untuk menuntaskan cita-cita luhur bagi bangsanya. Oleh sebab itu, ia minta periode selanjutnya. Karena juga memang program kerja yang ia tawarkan concern terhadap isu pembangunan, maka di hampir pelosok negeri, proyek-proyek strategis seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain yang empiris tercipta untuk membangun mobilitas dan konektivitas perekonomian. Mari kawan-kawan, kita beri dulu tepuk tangan, meskipun sang presiden pasti melakukan itu semua tanpa pamrih, tanpa mengemis ucapan, "Anda hebat." Namun, seorang pemimpin ternyata dibuktikan kecakapan dan kepiawaiannya bukan dalam keadaan yang flat atau berbahagia. Sebaliknya, seorang pemimpin diuji leadershipnya ketika menghadapi masalah. Dan di sini, permasalahannya bukan hanya tentang sebuah negeri, namun dunia. Dunia dilanda kepanikan dan ketakutan. Musababnya ialah menyebarnya virus yang berevolusi dari menjangkit binatang, kini dapat menular ke manusia. Virus tersebut menghantam dengan cepat ke berbagai penjuru negeri yang lain. Bukannya waspada, negeri yang satu ini malah sempat berseloroh, seolah kebal, hebat, jagoan. Maka benarlah prediksi para ahli kesehatan dunia. Virus tersebut ditetapkan sebagai pandemi, wabah yang melanda seluruh dunia, tak terkecuali negeri yang dituliskan di sini. Entah siapa yang tahu bagaimana wajah para petinggi negeri tadi yang sempat melontarkan jenaka yang tak lucu soal virus ini. Merah padamkah wajah mereka, dan semoga saja masih tersisa malu di segenap sanubari mereka, sembari bermuhasabah, sembari introspeksi, sembari menata kembali selera humor. Kemudian, beragam kebijakan yang terkesan terlambat bergulir ke seluruh negeri. Mungkin pemimpin di negeri itu kini menyadari pepatah lama yang mengatakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Biasanya, sebuah sistem yang sudah terbentuk, terlebih sebuah negeri, pasti memiliki sistem hierarki di atas sampai ke bawah. Kita ulangi, dari atas sampai ke bawah, artinya dari pemimpin tertinggi sampai ke tingkat RT.
Siapakah pemimpin tertinggi di negeri ini? Ya, presiden yang di awal kami katakan merakyat itu. Namun, dari gawai rakyat, televisi di ruang keluarga, tulisan para jurnalis yang lurus, ditemukan sebuah keburaman, hierarki sebagaimana seharusnya dipatuhi oleh segenap penyelenggara dan pembantu presiden. Satu kebijakan dari presiden dibuat, yang lain mengambil inisiatif sendiri. Satu kebijakan dari presiden dibuat, yang lain menyusun retorika, klasifikasi seolah tafsir mereka tentang kebijakan presiden pada hakikatnya patuh. Jangan salahkan kemudian rakyat di negeri tersebut jadi bingung. Mereka kini jadi menerka-nerka siapa nakoda di kapal besar ini. Mereka kini jadi menerka-nerka siapa nakoda di kapal besar ini. Kemana nakodanya? Sedang badai besar sudah di depan mata. Gelombang protes pun tak kalah hebat dari gelombang badai yang datang. Rakyat sibuk bertanya, celingak-celinguk, mencari nakodanya, mencari pemimpinnya, mencari presidennya. Yang ditemukan malah menteri-menteri buat aturan sendiri. Tapi kami percaya, di balik keriuhan dan tuntutan selama masa berkabungnya bumi di tulisan ini, sang presiden atau sang nakoda bagaimanapun pasti memikirkan yang terbaik untuk tidak hanya para penumpangnya, namun juga kapalnya. Segeralah beranjak dari renunganmu, wahai pemimpin. Pergilah kembali ke ruang nakodamu. Kendalikan kembali kapal besarmu. Suruh para pembantumu diam dan mengikuti satu-satunya suara, yaitu suaramu sendiri. Begitu suara dari langit mengatakan kepada negeri tersebut.